Teman-teman pasti udah sering dengar kata rahmatan lil alamin itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Di dalam firman ini Allah mengatakan bahwa Allah itu mengutus Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, sebagai rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu sendiri apa sih? Rahmatan lil alamin itu artinya kelembutan yang disertai dengan rasa iba, atau bisa kita sebut dengan rasa kasih sayang. Artinya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah di muka bumi ini sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia. Kemudian, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam surah ini, di dalam dalil ini, beliau memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, alam semesta ini mendapatkan manfaat dari diturunkannya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, dan bagi yang mengikutinya akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan tafsir yang kedua, menurut Ibnu Qayyim ini, Islam itu rahmat bagi seluruh umat pada umumnya, tapi bagi mereka yang beriman, saja. Sedangkan bagi mereka yang orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan rahmatan lil alamin ini karena mereka tidak mengambilnya. Tapi Islam tetap tidak menghilangkan konteks bahwa Islam ini tetap rahmatan lil alamin untuk orang-orang kafir. Cuma mereka tidak mengambil rahmat tersebut. Kita umpamakan seperti sebuah obat untuk si fulan. Si fulan tidak ingin minum obat tersebut, tapi bukan berarti obat tersebut hilang, bukan berarti obat tersebut berubah maknanya. Obat tersebut tetap obat, tapi si fulan tidak mendapatkan kesembuhan dari obat tersebut karena si fulan tidak ingin meminum obat tersebut. Kita umpamakan seperti itu saja. Lalu ada penafsiran yang salah tentang ayat tersebut. Penafsiran yang salah yang pertama adalah berkasih sayang kepada orang kafir. Penafsiran yang kedua, berkasih sayang dalam kemungkaran. Penafsiran ketiga, berkasih sayang dalam penyimpangan beragama. Dan yang keempat, menyepelekan permasalahan akidah. Penafsiran salah yang pertama itu berkasih sayang kepada orang kafir. Maksudnya itu mereka beranggapan bahwa ayat tersebut nggak apa-apa bahwa kita ini mau mengikuti praktek-praktek keagamaan orang kafir, kita mau mengikuti pesta-pesta mereka. Bahkan di tafsir yang salah ini mengatakan bahwa semua agama itu salah, padahal udah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dari firman tersebut udah dijelaskan bahwa antara kita dan orang kafir tidak bisa disamakan. Ada penghalang, ada pembeda yang membedakan antara kita dan mereka, jadi tidak bisa disamakan. Terus tentang mengikuti praktek-praktek keagamaan mereka atau mengikuti pesta-pesta mereka seperti perayaan Imlek, perayaan tahun baru, perayaan Natal, Valentine Day, itu termasuk menurut mereka tidak apa-apa, padahal sudah jelas kalau misalnya padahal sudah jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berfirman, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Nah, kalau kita mengikuti praktek mereka, kita ikut bersenang bercandaria, kita mengikuti segala praktek-praktek keagamaannya, maka secara otomatis kita termasuk dari mereka, termasuk dari orang kafir tersebut, termasuk dari orang non-muslim tersebut, karena itu yang udah jelas. Seperti yang dikatakan Rasulullah tadi, siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal kepada orang kafir, berarti secara otomatis kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak esa, ada Tuhan berikutnya, ada Tuhan yang lain. Itu tidak boleh. Itu penafsiran yang salah. Terus berkasih sayang dalam kemungkaran. Nah, beberapa orang menafsirkan bahwa
Nggak apa-apa bermaksiat, nggak apa-apa berpacaran, nggak apa-apa minum khamar, berzina atau segala macam. Toh Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ini tafsiran yang salah, karena Islam itu memang berkasih sayang, tapi Islam itu tidak menerima penyimpangan. Terus kemudian ada menyepelekan ada berkasih sayang dalam penyimpangan dalam beragama. Nah, ini maksudnya kayak zaman sekarang itu kan lagi viral-viralnya atau lagi boomingnya transgender, LGBT dan segala macam. Dan orang-orang mendukung karena berlandaskan bahwa itu hak mereka. Dan dalam tafsir ini mereka memakai dalil ini sebagai bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu berkasih sayang. Islam, kembali lagi ke penjelasan yang pertama, Islam memang berkasih sayang. Islam menerima perbedaan, tapi Islam tidak menerima penyimpangan. Itu udah jelas menyimpang, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tidak boleh seorang laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Seperti itu. Terus menyepelekan permasalahan akidah. Menyepelekan permasalahan akidah di sini maksudnya bagaimana? Di zaman sekarang, orang-orang jika melihat penyimpangan, mereka takut untuk menegur, karena mereka berpikir, kembali ke dalil tersebut, Islam itu rahmatan lil alamin. Mereka berpikir kalau misalnya mereka tegur, maka akan terjadi perselisihan, percekcokan antara yang menasehati dengan yang dinasehati. Nah, jika terjadi percekcokan, maka akan terjadi kekacau balauan. Sedangkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, agama yang berkasih sayang, tidak menerima percekcokan. Begitu menurut penafsiran mereka. Padahal mereka salah besar. Karena Allah Subhanahu wa taala memang merintahkan untuk menegur yang salah, tidak membiarkan kemungkaran di muka bumi ini. Sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi, saya bacakan artinya. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan lengannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Dan jika siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan lengannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya, dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Nah, udah jelas dari hadis tersebut bahwa kita kalau misalnya melihat kemungkaran harus kita nasihati, harus kita hindari, harus kita kasih masukan agar kemungkaran itu enggak terus merajalela. Sebagaimana sebuah cerita nih, ada sebuah cerita, Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan seorang malaikat untuk memberikan azab kepada suatu kaum. Kata Allah, azab suatu kaum itu karena kaum itu melakukan kemungkaran. Lalu malaikat itu turun ke bumi dan melihat bahwa di antara kaum tersebut ada seseorang yang taat beribadah, yang taat kepada Allah, yang patuh, rajin sholat dan berzikir segala macam. Lalu malaikat kembali ke atas mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah engkau yakin ingin mengazab kaum tersebut? Sedangkan di kaum tersebut ada satu orang yang sangat bertakwa kepadamu, patuh terhadap perintahmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, azab kaum tersebut dimulai dari orang yang sholat tersebut. Karena apa? Karena dia melihat kemungkaran tapi dia tidak mencoba untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Nah, dari cerita ini udah jelas bahwa kita tuh diperintahkan untuk menghalau segala kemungkaran, menghindari segala kemungkaran, menasihati jika kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini. Terus surah-surah, ada surah An-Nisa ayat 59. Saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tafsir dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini, kita itu diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Allah, kepada Rasul, kepada para ulama. Jadi, kalau misalnya terjadi penyimpangan atau terjadi perseteruan antara si A dan si B, terus nggak ditemukan
penyelesaiannya, maka kita diperintahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau dulu kan ada Rasulullah untuk menjelaskan tentang isi ayat, isi surah, untuk menjelaskan tentang untuk mengeluarkan hadis. Kalau sekarang bagaimana? Kan Rasulullah udah wafat. Sekarang kita kembalikan ke itu, ijtihad. Kita kembalikan ke qiyas ulama, kita kembalikan ke apa tuh namanya? Ijma dan qiyas para ulama. Terus ada Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Saya bacakan artinya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Saya tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 188 ini memerintahkan kita untuk tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak benar. Kayak contohnya kita membayar pezina, kita membayar dukun, membayar praktek-praktek syirik, membeli khamar dan segala macam. Itu dilarang. Terus ada Quran surah Al-Maidah ayat 03. Saya bacakan artinya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli tanpa nama Allah atau atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, hewan yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 03 ini udah jelas bahwa kita dilarang memakan daging babi, memakan darah, memakan hewan yang disembeli atas nama selain Allah, memakan hewan sesajen, atau memakan hewan yang tertanduk, kecuali sempat kita menyembelihnya. Jadi kayak kalau misalnya hewan itu sekarat, kalau kita masih sempat nih sebelum dia mati kita sembelih, itu masih boleh. Tapi jika hewan sembelihan itu untuk sesajen, bahkan jika kita menyebut nama Allah sekalipun dalam penyembelihannya, maka hewan itu hukumnya tetap haram mutlak. Terus ijtihad ulama sebagai dasar hukum ekonomi. Ijtihad ulama ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama aspek hukumnya, yang kedua aspek fungsinya. Dari aspek hukum, dalam perekonomian terjadi saat ini banyak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman akan sumber-sumber hukum Islam. Maka dari itu ijtihad hadir sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian Islam yang terjadi pada saat sekarang ini. Aspek ijtihad dan ekonomi syariah, keduanya mempunyai hubungan yang sangat kuat karena semua aspek tersebut merujuk pada sumber yang sama, yakni Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Terus aspek fungsinya, fungsi ijtihad dalam ekonomi syariah itu sendiri sebagai solusi hukum dari permasalahan yang belum dijumpai ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad itu sendiri untuk mendapatkan legislatif dan kedudukan suatu hukum. Namun, ijtihad ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan mujtahid dan mujtahidin yang profesional. Nah, dari penjelasan saya di atas, dari penjelasan saya dari tadi, dapat disimpulkan bahwa perekonomian yang rahmatan lil alamin itu tentunya perekonomian yang adil, perekonomian yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Terus perekonomian yang rahmatan lil alamin itu dapat mendatangkan rahmat, mendatangkan manfaat bagi seluruh umat manusia.
kayak tadi yang saya jelaskan, kita itu tidak boleh mengikuti praktek-praktek keagamaan orang kafir, tapi bukan berarti kita memutuskan mutlak hubungan umat Islam dengan orang kafir. Tidak. Toh pada zaman Rasulullah berdagang dengan orang kafir, bukan berarti kita nggak boleh melakukan perekonomian, melakukan kontak dengan orang kafir. Kita diperintahkan untuk tidak mengikutinya, bukan berarti kita tidak bertoleransi. Kita biarkan mereka beragama dengan tenang, kita biarkan mereka melakukan praktek-praktek agamanya, tapi kita jangan ikut masuk ke dalamnya. Itu yang dinamakan toleransi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.